Kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang mengasihi. Kami hampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami boleh berkumpul menghadap Engkau Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kau hampiri setiap kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Jemaat-Mu, setiap kami yang melayani Tuhan. Tuhan hampiri dengan kasih-Mu. Ini bukan ibadah rutinitas. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Tapi ini waktunya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Syadalah rabasikirama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat syukur kami. Kami angkat pujian di hadapan-Mu. Mari masing-masing bersyukur saudara. Masing-masing bersyukur, angkat syukur-Mu. Angkat ucapan syukur-Mu yang terbaik saudara. Kami bersyukur Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat. Dahsyat apa yang Kau buat. Oh, kami sungguh menyadarinya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, anggur yang baru Kau curahkan. Minyak yang baru Kau curahkan. Melingkupi setiap kami ya Tuhan. Umat-Mu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus, Yesus, kami puji nama-Mu Tuhan. Oh, Shanalamasane. Haleluya. Shanalaramo. Ramashi. Oh, Yesus Kau hadir Tuhan. Rebeteke nama sandalarabo. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Melekat, mengerti isi hati-Mu. Kasih Yesus. Sandadadada. Ori arabashi kananamu. Masuk hadirat-Mu. Kami bawa korban pujian kami. Makasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak katakan, Yesus, ku sembahkan, yes, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini keinginan kami Tuhan, hanya menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh riarabasyana laranamo. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan masuk, katakan, jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan kami rasakan kedamaian ya Tuhan. Oh di hadapan hadirat-Mu, ku nampak keagungan. Panggil namanya Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
persembahkan sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup kami Tuhan. dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berapa banyak yang cinta Tuhan, saudara? Berapa banyak yang cinta Tuhan? Musik, mainkan pujian. Lambaikan tanganmu, saudara. Angkat tanganmu tinggi, saudara. Ya. Yes. Jemaat Tuhan sendiri ya. Sambil angkat kedua tanganmu, saudara. Katakan Yesus. Yesus, angkat suaramu. Yes, engkau sedang menyembah penciptamu, saudara. Engkau sedang menyembah Tuhan yang besar, saudara. Allah yang dahsyat, Allah yang sudah menebus jiwamu. Lagi jemaat Tuhan sendiri. Kami serukan nama-Mu, katakan Yesus. Ya Tuhan, sujud di hadapan-Mu. ya Tuhan, Keinginan dalam hidup
Engkau bebas menyembah dengan caramu, saudara. Engkau yang sudah dikaruniai bahasa roh, Engkau bisa berbahasa roh. Engkau yang belum dikaruniai, Engkau bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Engkau mau menyembah dalam roh, sembah Dia dengan segenap hati. Engkau mau bermasmur dengan segenap hati. Mari nyatakan isi hatimu, saudara. Tuhan ada bersama-sama denganmu. Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat denganmu, saudara. Nyatakan isi hatimu ya Tuhan atas jemaatmu. Umatmu menyembah, umatmu menyembah. Dari belakang sampai ke depan, semuanya menyembah. Tidak ada satupun yang tidak menyembah Engkau, Tuhan. Raja kami yang hidup, Raja kami yang perkasa. Namanya Yesus, namanya Yesus. Yesus Tuhan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Waktu kami memuji, menyembah dengan segenap hati, kami tahu Tuhan bekerja. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Waktu saudara sembah Tuhan dengan segenap hati, yang datang dengan persoalan, waktu saudara sembah Tuhan dengan segenap hati, Tuhan sanggup buka jalan bagimu, saudara. Beri kemenangan bagimu. Tuhan sanggup melepaskan engkau yang terikat di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan. Itu artinya Tuhan ambil alih hidupmu, saudara. Penyembahanmu bukan penyembahan yang biasa-biasa, saudara. Yes Tuhan. Yes. Sambil perlahan bangkit berdiri, saudara. Boleh angkat tanganmu tinggi, saudara. Ya. Boleh angkat tanganmu, saudara. Yes. Ya. Engkau sedang mengangkat tangan buat Tuhan, saudara. Waktu kami angkat tangan itu bukan tanda yang biasa-biasa, tapi kami angkat tangan buat Tuhan. Menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya kami angkat tangan, Tuhan. Amin, Yesus. Sembah Kau, sembah Tuhan.
terlalu baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Lagi katakan, ku sembah. Ku sembah Kau, Apapun yang terjadi, ku sembah kami Kau. tetap sembah Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu Selalu menyenangkan. Lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu. Mari lebih lagi saudara, sembah Dia lebih lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kasih-Mu besar. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya, Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. lebih lagi saudara katakan, Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Saudara sendiri, Yesus. tepuk tangan di atas kepala saudara katakan, haleluya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik Oh, saudara. haleluya, Yesus baik. Dulu sekarang, Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, sekali lagi, haleluya. Yesus baik.
saudara yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Ya. Saudara, waktu saya ngomong gini, Tuhan baik, itu lebih dari segalanya saudara. Bukan sekedar Tuhan baik, tapi Tuhan begitu baik saudara. Kalau saudara boleh ada sampai hari ini, bernafas, sehat, bisa beribadah, semua karena Tuhan baik saudara. Amin. Saudara sakit, saudara sembuh. Saudara dilindungi, disertai, dijaga, ditolong sama Tuhan. Waktu saudara salah, saudara ditegur sama Tuhan. Semua karena Tuhan baik saudara. Semua karena Tuhan baik. Ya. Coba angkat tanganmu saudara. Sama-sama ya dengan saya katakan. Sebab Tuhan baik. Yuk katakan. Sebab Tuhan. Ya. Lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Yes. Oh, lagi katakan. Sebab Tuhan, Kau terlalu baik Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan saudara buat kebaikan Tuhan. Hey.
Tuhan panggil, saudara namanya siapa? Saya namanya Barbara. Ya, jadi bilang gini saudara. Dengar dia panggil nama Barbara. Ya, sebut nama saudara. Amin. Amin ya saudara. Kita mau terus menyatakan itu di hadapan Tuhan ya. Dengan profetik kita mau bilang itu di hadapan Tuhan. Yuk, 1, 2, 3 katakan. Dengar dia panggil nama Barbara. Dengar lagi. Dengar dia panggil nama juga. Sekali
Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami dari dalam hati kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan, dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah otoritas tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Berbicara pada kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba, Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau Tuhan yang mengilhami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Saya butuh minum karena suara saya lagi serak. 2 minggu lalu saya pulang ke kota ya, kota Solo. Itu daerah asal orang tua saya, bapak ibu saya. Pulang dari Solo, pertama ibu dulu ya, Bugem, yang kena radang. Lalu kemudian ibu sembuh, saya pindah ke saya gitu kan. Karena kami sehati memang, saling berbagi. Nah, sampai hari ini ternyata masih belum pulih. Kenapa? Karena memang saya sudah terlanjur ada jadwal-jadwal khotbah, pelayanan. Jadi saya paksakan gitu kan. Makanya tidak beres-beres sampai hari ini, tapi semakin baik ya. Nah, ada satu hal yang unik yang tadi saya dapatkan ketika saya lagi ya pujian penyembahan. Saya berpikir apa yang mau saya sampaikan dalam kata pembuka khotbah saya, menyangkut tema khotbah saya yang temanya adalah ganjaran kerendahan hati. Jadi waktu saya ke Solo, kami kan jalan-jalan 5 hari 4 malam ya kita di sana ya. Nah, terus sampai satu ketika kami melewati alun-alun ya, alun-alun Keraton Solo. Di Solo itu ada dua istana ya, Istana Utara dan Istana Selatan. Jadi saya sedikit cerita sejarah ya. Ini sejarah kota kelahiran orang tua saya. Jadi dulu Solo itu ada satu kerajaan ya, kemudian terbagi 2. Kenapa? Oleh karena Belanda. Politik divide it impera atau impera, yang artinya pemecah belah ya, strategi memecah belah. Jadi dahulu katanya ada pangeran yang harusnya dia jadi raja ya, bapaknya raja, dia anaknya, tapi karena si pangeran ini tidak tunduk kepada Belanda, artinya dia tidak suka kepada Belanda. Dia tidak mau kerjasama dengan Belanda. Dan Belanda melihat ini sebuah ancaman. Lalu kemudian si pangeran ini, pemerintah Belanda waktu itu, penguasa Belanda datang ke bapaknya, anak kamu saya sekolahkan ya di Belanda. Katanya. Wah, kayaknya baik gitu kan. Disekolahkanlah anaknya ke Belanda. Soalnya anaknya nggak mau, tapi karena anaknya tunduk sama bapaknya, ikut. Ternyata nggak lama kemudian, karena bapaknya sebenarnya udah sakit-sakitan, makanya anaknya juga nggak mau pergi. Nah, bapaknya meninggal. Belanda punya strategi apa? Adik tirinya dinaikkan jadi raja. Jadi waktu si pangeran ini pulang, loh, rajanya sudah ganti, harusnya dia, tapi ternyata adik tirinya. Karena waktu itu Raja Solo itu ada punya istri beberapa di situ. Nah,
Kemudian terjadi satu konflik yang akhirnya Belanda lagi nih yang cari gara-gara gitu. Emang Belanda itu di Depok banyak Belanda. Nah, akhirnya kerajaan ini dibagi dua, utara dan selatan. Raja yang utamanya ada di selatan, namanya Keraton Pakubuwono. Nah, yang harusnya jadi raja ini diberi wilayah yang kemudian namanya Pura atau Puro Mangkunegara. Di situ mereka dikasih kekuasaan tapi wilayahnya kecil dibandingkan dengan yang Pakubuwono. Nah, tapi begini, yang Pakubuwono ini itu keturunan tuh. Setiap raja-rajanya itu punya istri banyak dan punya selir banyak. Tapi yang Mangkunegaran itu setiap kali hanya satu istrinya dan tidak punya selir. Dan saya keturunan dari yang sini nih, yang utara. Makanya saya tidak suka kawin. Istrinya satu aja tuh. Nah, akibatnya apa? Terakhir ini Pakubuwono yang terakhir itu tidak mengangkat permaisuri. Kenapa? Supaya adil, jadi istrinya beberapa nggak ada yang diangkat jadi permaisuri. Semuanya sama haknya. Selain pada selir. Akibatnya apa? Ketika si rajanya meninggal, anak-anak dari istri-istri ini berebutan tahta. Akhirnya, waktu saya datang tuh, kan sepupu saya kan tinggal di sana ya. Dan dia juga, ya istilahnya yang termasuk bagian dari keraton. Dia bilang, tuh, lihat tuh, satu, nggak lama lagi dua, nggak lama lagi tiga. Jadi ada 3 raja nih sekarang nih. Masing-masing pasang baliho mengaku sebagai Pakubuwono kesekian. Pakubuwono sekian, Pakubuwono sekian. Jadi rajanya ada 3. Dan mereka tidak tinggal dalam keraton. Mereka masing-masing di luar keraton. Kenapa? Mencegah supaya nggak terjadi keributan. Karena kalau mereka gabung, perang di dalam. Tapi rajanya 3. Lalu saya tanya, lah, mana raja yang asli? Yang asli adalah yang ini. Pakubuwono yang namanya Tejo Wulan. Karena dia anak dari istri tertua. Dan pemerintah yang mensahkan dia sebagai Raja Solo. Tapi yang 2 ini tetap ngotot untuk mau jadi raja. Nah, kalau saja yang 2 ini mau merendahkan hati, mengakui Tejo Wulan sebagai Pakubuwono, pasti keadaan aman, tentram. Dan mereka bisa sama-sama tinggal di dalam keraton. Mereka bisa menikmati fasilitas dalam keraton. Tapi karena mereka maunya jadi raja, mereka tinggi hati, akhirnya mereka ada di luar. Di situ. Dan itu terjadi turun-temurun. Setiap kali pengangkatan raja itu begitu. Kejadiannya. Tapi yang Puro Mangkunegaran ini aman-aman saja, baik-baik saja. Kenapa? Karena istrinya cuma 1 dan setiap kali dinikahin istrinya diangkat jadi permaisuri. Otomatis apa? Calon rajanya cuma 1. Dan sampai hari ini tenang, tentram. Padahal ini lebih besar. Tapi ternyata sepupu saya bilang, sekarang ini Mangkunegaran jauh lebih kaya daripada Pakubuwono. Kenapa? Karena mereka mengelola aset-asetnya dengan baik. Dan bisnisnya banyak dan kaya. Diberkati. Nah itu perbedaannya. Kita belajar dari situ. Wah, saya jadi ingat. Di mana ada kesatuan, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ini gak bersatu, ribut terus. Akibatnya apa? Malah akhirnya kekayaannya jadi habis. Pelan-pelan. Jadi rebutan. Sampai dibilang begini, tahu nggak Mas? Karena ini kan adik sepupu saya. Sekalipun umurnya lebih tua dari saya, tapi dia panggil saya Mas. Kenapa? Karena ibunya dia itu, eyangnya dia adiknya dari eyang saya. Kami orang Jawa kan seperti itu ya. Fora aja umur 12 tahun dipanggil oleh sepupunya yang umur 26 tahun, Mbak. Kenapa? Karena saya lebih tua daripada mamanya
ponakan saya itu. Nah, yang lebih miris lagi tuh nggak apa? Sampai kan mereka kan Keraton Solo ini membuka wisata ya untuk orang-orang datang melihat keraton kan. Dan itu ada loketnya, ada kotak untuk ke WC-nya dan segala macam. Itu jadi rebutan untuk menguasai loketnya, menguasai kotaknya. Akhirnya dibagilah pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, siapa-siapa. Seperti itu. Bayangin, padahal tadinya ini kaya raya loh. Kaya raya. Sampai apa? Pusaka-pusakanya dijual-jualin tuh sama anak-anaknya itu. Karena mereka ya gimana ya, mungkin ya tidak merasa memiliki, takut kehilangan atau takut direbut. Akhirnya masing-masing ya udah maunya sendiri. Nah sementara yang di sini Mangkunegaran, wah tambah kaya, tambah makmur, tambah baik dan lebih baik. Nah itulah salah satu contoh kalau masing-masing ingin berkuasa, masing-masing ingin lebih daripada yang lain, masing-masing ingin menjadi raja, ingin menjadi yang nomor satu. Nah kita masuk ke dalam khotbah saya dengan tema ganjaran kerendahan hati. Kita buka dari Amsal 22 ayat 4 ya. Amsal 22 ayat 4 mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ingat, ini sepaket. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Karena ada orang yang kelihatannya rendah hati, tetapi dia tidak takut Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Tuhan siapa? Allah di dalam Yesus Kristus. Ada orang-orang yang kelihatannya waduh sopan, baik, tapi dia tidak percaya Kristus. Kelihatannya sopan. Contoh apa? Balik lagi. Di Jawa itu ada yang namanya kejawen. Itu orang-orangnya, waduh, luar biasa deh. Kalau bicara tentang moral, bicara tentang etika, bicara tentang karakter. Karena mereka biasa tirakat, biasa berpuasa, biasa untuk mematikan daging. Dan mereka memang punya kepercayaan dengan berbuat baik, berbuat banyak-banyak berbuat baik, maka mereka akan menjadi sempurna. Itu keyakinan mereka loh. Dan saya pernah ikut di dalam kelompok mereka, kebatinan. Wah, kalau bicara tentang karakter, tentang pembawaan, saya salut sama mereka. Lebih daripada orang Kristen. Mereka sopan, ramah, rendah hati, suka menolong, tidak suka membalas, tidak suka menipu, tidak suka fitnah dan lain-lain. Jadi mereka berusaha untuk hidup benar aja. Sampai ya, mereka jalan aja. Mereka lihat loh. Jangan sampai mereka menginjak semut. Jangan sampai mereka membunuh nyamuk. Dulu saya ke bawah, ada nyamuk di sini, saya nggak pukul. Kenapa? Dia cari makan, biarin aja lah. Bayangin, sampai seperti itu. Jadi dia menghargai semua, bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tanaman. Dan mereka hidup lebih tertib. Wah, kalau kita bandingin dengan mereka, jangan-jangan kita malah jadi minder. Kok mereka lebih baik ya daripada kita yang mengaku Kristen, yang katanya penuh dengan kasih. Salah satu kasih, elemen kasih adalah rendah hati, tidak sombong. Seperti itu. Nah, jadi ingat, rendah hatinya, tapi sayangnya mereka belum percaya Kristus. Sayang kan? Tapi itu kedaulatan Tuhan lah. Apakah mereka selamat atau tidak selamat? Tapi Alkitab menyatakan hanya ada satu nama di bawah kolong langit
yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita balik ke PPT saya. Lanjut. Arti kerendahan hati yang saya dapatkan dari beberapa sumber dan saya gabungkan. Maaf ya kalau saya dikit-dikit minum karena kering. Dari Amsal, saya cari sumber menyatakan arti kerendahan hati menurut Amsal. Yang pertama adalah menyadari asal usul, tahu bahwa semua kemampuan dan harta berasal dari Tuhan. Jadi jangan pernah ada yang merasa gue pinter, gue lebih daripada orang lain, gue hebat, gue kalau sukses, saya berhasil karena saya kerja keras, karena saya pinter, karena saya punya banyak koneksi, karena saya dan saya. Itu namanya tidak rendah hati. Lawannya rendah hati, tinggi hati. Jadi rendah hati yang pertama menurut Amsal adalah menyadari asal usul, tahu bahwa semua kemampuan dan harta berasal dari Tuhan. Yang kedua, melawan kesombongan, tidak memandang remeh orang lain dan mau mendengarkan orang lain. Yang ketiga, tunduk pada Tuhan, mengandalkan hikmat Allah bukan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk dirinya sendiri, karena diri kita adalah manusia. Jadi kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu namanya tidak rendah hati atau tinggi hati, atau bahasa populernya sombong. Lanjut. Nah, sekarang saya mau bedah, ada 3 kan. Ganjaran dari kerendahan hati adalah kekayaan yang pertama. Apa artinya? Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup serta memberikan berkat yang sejati, bukan hanya harta, kesehatan, tapi juga hati yang bersyukur. Jadi menurut Amsal, ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, yang artinya adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan atau segala kebutuhan hidup serta memberikan berkat yang sejati, bukan hanya harta, kesehatan, tapi juga hati yang bersyukur. Jadi berkat rohani dan berkat jasmani. Nah sekarang kita selidiki diri kita nih, hidup kita. Menurut Amsal, sudahkah segala kebutuhan hidup kita terpenuhi? Yang kedua, sudahkah kita menikmati berkat-berkat Tuhan? Yaitu apa? Bukan hanya harta. Berkat pertama harta, kesehatan, tapi juga hati yang bersyukur. Nah selidiki, kita punya hati yang bersyukur enggak? Orang bisa merasa cukup hidupnya kalau dia punya hati yang bersyukur. Kalau orang tidak punya rasa syukur, dia nggak akan pernah merasa cukup. Di situ. Nah kalau mau belajar bersyukur, itu belajar dari orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa segala sesuatunya untung, gak rugi. Ya udah ketabrak, udah patah kakinya, untung kakinya yang patah, bukan lehernya yang patah. Udah wah parah, untung masih hidup, gak mati, untung terus. Artinya apa? Mengucap syukur kan. Kalau orang Manado, apa-apa dibilang kasihan. Anaknya ses itu baru lulus kuliah, cum laude. Bilangnya apa Bu? Kasihan gitu kan. Semua dibilang kasihan gitu kan. Kenapa? Mungkin merasa gak cukup ya. Beda kan. Yang satu merasa untung, yang satu merasa kasihan. Orang lulus kuliah dibilang kasihan gitu kan. Lanjut. Nah yang kedua, arti kehormatan menurut Amsal. Tuhan sendiri yang mengangkat derajat orang rendah hati pada waktu yang tepat. Bukan pujian atau pencitraan manusia. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan promosi kepada kita. Makanya kita harus rendah hati, selalu rendah hati. Kenapa? Supaya pada waktu yang tepat Tuhan mengangkat kita.
Tuhan mempromosikan kita. Jangan kita yang mengangkat diri kita mempromosikan diri kita. Dan setiap waktu lagi, bukan waktu yang tepat ya. Setiap waktu. Tapi kita tidak rendah hati. Akhirnya bisa saja seorang terangkat. Tetapi ya, dia gak akan maksimal. Gak akan jadi berkat. Seperti itu. Dan ada orang yang istilahnya senang ngeliat orang susah dan susah ngeliat orang senang. Kenapa? Ya karena dia tidak rendah hati. Dia tidak mengucap syukur. Lalu dia iri. Seperti itu. Ada 3 tipe manusia yang saya perhatikan ya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun. Saya pengalaman 15 tahun bekerja di dunia profesional. Di beberapa kantor. Dan saya juga, puluhan tahun lah pengalaman dalam pelayanan. Ada 3 tipe manusia nih. Yang pertama, kepo atau pengen tahu aja. Itu masih mending. Ya kan? Dia cuma digini nanya, kok begini, kok begitu, kenapa ya, kok begitu, nanya terus gitu kan. Nanya terus, udah dijawab juga masih nanya. Udah dijawab sama orangnya, udah masih nanya. Selesai, dia pergi lagi, tanya lagi sama orang itu. Tanya lagi sama orang itu, nanya terus, kepo, mau tahu aja. Tapi ini masih mending. Yang kedua, ada orang tipe yang iri. Kok dia ya? Bukan saya. Kok dia ya? Bukan saya. Nah ini sudah mulai gak baik nih. Yang ketiga, tipe orang yang curiga. Akhirnya selalu memandang negatif kepada orang lain. Dan biasanya orang curiga ini sudah melalui tahap iri hati. Sudah melalui tahap kepo. Makanya kalau Bapak Ibu udah mulai kepo, stop. Kenapa? Kalau diterusin akan jadi iri hati. Diterusin lagi akan jadi curiga. Memandang orang dengan selalu pandangan negatif. Saya pelajarin di 3 tipe seperti ini nih. Makanya jangan kepo. Jangan pengen tahu aja, segala satu tahu. Ada hal yang kita butuh tahu, perlu tahu. Tapi ada hal yang kita gak perlu tahu. Terus nanyain gajinya berapa. Nanyain, waduh segala macem lah. Pangkatnya apa, ini apa, segala macam gini gitu. Beli sesuatu yang baru, dari mana duitnya? Gitu kan. Gue mau dong, gitu kan. Ada temen yang ini, tahu-tahu telepon, ini orang tahu aja loh. Kita baru dapat berkat, ini orang tahu aja gitu kan. Ya pokoknya ada orang seperti itu, stop. Jangan sampai nanti tahapnya iri hati. Iri hati tahapnya menjadi curigaan. Memandang orang dengan ya negatif terus. Lanjut. Yang ketiga, kehidupan menurut Amsal artinya adalah kedamaian batin, kesehatan jiwa, dan keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi arti kehidupan menurut Amsal, yang pertama, kedamaian batin. Coba sekarang kita teliti, kita selidiki. Batin kita sudah damai belum? Adakah damai dalam hati kita? Contohnya begini, Bapak Ibu punya pengalaman gini nggak? Kalau saya dengar nama ini, hati itu langsung bergejolak gitu kan. Langsung kesel, marah gitu kan. Padahal baru dengar nama orang itu. Yang kedua, ngelihat orang itu. Apalagi disapa sama orang itu. Shalom. Buang muka gitu kan. Buang badan gitu kan. Apalagi kalau buang duit oke gitu kan. Jangan salah loh. Kebiasaan orang Tionghoa ya. Kalau ada orang mati ya, mereka lempar duit loh. Bener gak? Bos saya ya, saya lagi naik mobil sama bos saya, pakai supir, lewatlah ambulan iring-iringan orang meninggal. Dia buka jendela, dia buang duit 100.000.
Tahu nggak artinya apa? Buang sial. Nah nanti orang yang nemuin duit, ambil. Itu kena sialnya tuh. Makanya hati-hati kalau nemuin duit di jalan. Didoain dulu, ya kan. Supaya disucikan, dikuduskan dulu nih. Supaya nggak ada kena sial nih segala macam. Kita nemu uang ngasih, waduh puji Tuhan, berkat Tuhan. Padahal dia buang sial, kita dapat berkat. Tapi orang Kristen bilang, Pak, itulah perbedaan kekristenan dengan yang lain. Mereka sial, kita untung terus Pak. Akhirnya apa? Cari-cari nih. Setiap jalan ganti ke bawah terus nih. Dekat rumah duka. Nah, punya ide nih. Gue mau ke rumah duka yang orang Tionghoanya, Chinese-nya banyak meninggal di situ tuh. Orang pada buang duit kali gitu kan. Ada juga satu jembatan itu di Jawa Barat, daerah Indramayu. Lupa nama jembatannya apa? Lupa juga ya. Dulu saya sering lewat karena kan saya dulu pegang area Jawa Barat ya. Itu setiap hari pagi, siang, sore, malam, sampai tengah malam, sampai subuh, sampai pagi. Itu orang di pinggir jalan, pegang sapu yang panjang-panjang. Kenapa? Karena supir-supir kalau lewat situ selalu buang uang. Kenapa? Karena jembatan itu terkenal di bawahnya itu kerajaan setan katanya. Jadi kalau lewat situ harus buang sial. Dan orang nungguin, seret. Pertanyaannya, ini orang yang ngambilin duit, sial nggak? Sial. Kenapa? Karena dia cuma punya kerjaan ngambilin duit orang. Nggak jadi manajer, nggak jadi apa kan. Kerjaannya cuma begitu doang. Seperti itu. Jadi ya banyak hal lah. Yang pertama kedamaian batin. Yang kedua kesehatan jiwa. Orang yang batinnya damai, jiwanya akan sehat. Tapi orang yang batinnya tidak damai, maka jiwanya akan, jangan bilang sakit jiwa dulu lah, terlalu to the point gitu loh. Terganggu dulu jiwanya. Terganggu. Saya kan belajar psikologi ya, waktu kuliah S2. Saya sebulan ditempatkan di rumah pemulihan orang-orang sakit jiwa lah. Tapi itu ada 3 tipe A, tipe B, tipe C. Ya, dengerin baik-baik ini. Nanti pikir, saya yang tipe A, B atau C ya? Jadi yang tipe A ini orang yang sudah stres akut, orang yang sudah depresi, yang kadang dia bisa senyum, kadang bisa nangis sendiri. Tetapi kadang lebih sering dia sehat. Artinya dia bisa connect. Jadi waktu saya ngobrol, connect loh, ini sakitnya apa ya gitu kan. Sampai mikir loh, bahkan dia lebih pintar daripada saya. Karena memang orang yang masuk di situ bukan berarti orang-orang gila yang nggak berpendidikan. Wah, banyak yang berpendidikan. Pengalamannya pernah kemana-mana gitu kan. Tapi memang kadang kala itu yang tipe A. Yang tipe B, saya ajak ngomong nih. Udah ngomong, tiba-tiba dibelok, set. Nah, ini kok nggak fokus gitu kan. Nanti belok lagi kemana. Tapi nggak balik lagi ke pembicaraan gitu loh. Jadi ngomongin misalkan tentang, saya bicara tentang Piala Dunia gitu kan. Lagi bicara Piala Dunia, tiba-tiba dia bisa bicara pasar. Dari bicara pasar, tiba-tiba dia bisa bicara dia mancing. Mancing, dia bisa, tapi nggak balik lagi ke Piala Dunia gitu. Wah, ini orang tipe B. Ya kan? Nah, yang tipe C, itu yang paling parah. Maaf. Mereka sudah seperti binatang. Kencing sembarangan, berak sembarangan, bahkan kotoran yang mereka makan. Telanjang, dan sudah membahayakan orang lain. Dan itu dikurung. Setiap hari disuntik obat penenang. Wah. Bapak Ibu, yang tipe apa? Pak, saya bukan tipe A, bukan tipe B, bukan tipe C, tapi tipe D, Pak. Lebih parah banget gitu. Dan Amsal kehidupan menurut Amsal adalah keselamatan kekal bersama Tuhan. Waktu saya baca ini, di Amsal saja sudah mengartikan bahwa kehidupan
berbicara tentang kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi artinya perjanjian lama memang benar gambaran dari perjanjian baru. Semua yang ada dalam perjanjian lama itu semua digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah lebih daripada cukup, nggak perlu yang lain. Amsal saja berkata bahwa keselamatan kehidupan itu berarti keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Lanjut. Nah, sekarang saya menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Berbicara mengenai rendah hati, berbicara mengenai kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang diteladani oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, nggak perlu dibuka, nanti baca di rumah. Dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia terlebih dahulu melakukan yang namanya pembasuhan kaki para murid. Menunjukkan bahwa dia mau mengambil status sebagai seorang hamba, budak. Karena pada waktu itu kebiasaannya, budayanya, hanya budak yang paling rendah yang akan membasuh kaki setiap tamu-tamu yang datang di rumah tuannya atau ke rumah tuannya. Jadi kalau mau masuk rumah orang Israel, orang Yahudi yang kaya, itu di depan tuh ada pembasuhan kaki. Dan ada seorang hamba, seorang budak yang duduk di situ bawa kain, dan dia tidak pernah menatap muka orang. Kenapa? Karena dia tidak layak. Dia hanya melihat kaki orang yang datang, dia angkat, dia celupin, lalu dia taruh di pahanya, dia usap dengan kain sampai bersih. Itu budak paling rendah. Dan Tuhan Yesus mengambil posisi itu. Saya berpikir, kalau saja ada budak yang lebih rendah lagi, yang mungkin ekstrimnya begini, ini budak membasuh kaki para tamu tuannya bukan dengan air dan lap, tapi dengan cara menjilati kaki orang. Mungkin saja Tuhan Yesus mau melakukan hal itu karena dia mau merendahkan hatinya, mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan dia mau diadili, difitnah, disiksa, diludahi, dan disalib. Salib pada waktu itu adalah hukuman paling hina dan paling rendah dan paling mengerikan. Saya juga berpikir, kalau saja waktu itu ada hukuman yang lebih rendah, lebih memalukan, lebih menghinakan, lebih mengerikan daripada salib, saya yakin Tuhan Yesus juga mau ambil itu. Karena dia sedang memposisikan dirinya serendah-rendahnya. Lanjut. Bicara kekayaan dalam perjanjian baru, ya, ini kebanyakan dalam perjanjian baru bicara kekayaan tidak lagi fokusnya kepada harta. Coba kita buka dari Matius deh. Saya mestinya dari Matius, Lukas gitu kan. Matius 5 ayat 11-12 deh. Kan biasa kalau 11-12 tuh kesannya jelek ya. Tapi ini Matius 11-12 nih. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lanjut lagi tadi. Matius berapa tadi itu? Saya sebutin deh. Saya bantu. Matius 6 ayat 35. Matius 6 ayat 35. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah ketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kananmu. Ini 3 ini, bukan 35.
Sorry. Iya, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Oke, jadi gini, nanti baca di rumah ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Lanjut. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lanjut. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bicara kekayaan dalam perjanjian baru tidak fokus kepada harta di bumi, harta fisik. Tapi kalau kita baca, semua mengarah kepada kehidupan kekal. Upahmu besar di sorga. Pilih mana, upah besar di bumi atau upah besar di sorga? Di bumi upah besar, jadi orang kaya, triliuner, bukan lagi miliarder, triliun. Karena sekarang nih orang kalau kita baca berita korupsi, bukan lagi ratusan juta, bukan lagi ratusan miliar, tapi sudah triliun. Itu duit 1 triliun kalau ditaruh di sini nih, 2000-an, nggak muat kali ini ruangan ini. Kita dapat upah besar di bumi loh, jadi triliuner. Pilih mana dengan kita dapat upah besar di sorga? Dua-duanya betul tuh jawabannya tuh. Ya, tapi nama pilihan harus satu. Dua, serakah namanya. Kalau serakah itu bukan dari Tuhan, dari siapa tuh? Ayo loh. Nah, jadi bicara tentang kekayaan dalam perjanjian baru itu selalu mengarah, karena saya sudah baca satu-satu, itu selalu mengarah kepada kekayaan dalam kehidupan kekal di sorga nanti. Bukan di bumi, tapi bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, boleh, tapi tujuannya apa? Dan kekayaannya dipakai buat apa? Buat siapa? Ngapain kita kaya gitu loh? Kalau pada akhirnya kita nggak selamat, kenapa? Karena kita pada akhirnya mengandalkan kekayaan, menikmati kekayaan, kita jadi hedon, kita jadi sombong. Lanjut. Kehormatan. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi bicara kehormatan dalam perjanjian baru bukan berarti kita meninggikan diri kita setinggi-tingginya supaya kita dihormati orang lain. Tapi perjanjian baru mengatakan kalau kita mau dihormati, kalau kita mau ditinggikan, kita harus merendahkan hati. Kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu, baru kita akan ditinggikan dan kita dihormati. Tapi kalau kita mencari dengan diri sendiri, kita meninggikan diri dan kita mencari hormat dengan usaha kita supaya kita dihormati, ditinggal oleh orang dengan berbagai cara yang pada akhirnya kita berbuat jahat, berbuat dosa supaya kita dihormati, supaya kita ditinggikan. Dengan cara apa? Punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, akhirnya kita menghalalkan segala cara, menipu, korupsi, berbohong, triki, apalagi tuh dalam perusahaan, bikin bond fiktif dan segala macam, lalu kemudian sikut-sikutan untuk supaya bisa naik jabatan, memfitnah, menjatuhkan orang lain, supaya kita bisa yang dapat jabatannya. Aduh, ketika kita dapat pun, kalau bukan dari Tuhan, gak lama akan runtuh. Di situ. Lanjut. Bicara kehidupan. Matius 7 ayat 14. Karena seskala pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini bicara kehidupan apa nih? Di bumi atau di surga? Di surga. Tadi kan ayatnya nggak terlalu banyak nih. Ya.
Sekarang coba Wahyu 3 ayat 5. Langsung dah dari Matius langsung ke Wahyu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Bicara kehidupan adalah bicara seorang yang menang dan namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Kenapa? Karena hidupnya layak. Selama hidupnya dia layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga namanya tidak dicoret dari kitab kehidupan. Kalau dari sini saya menyimpulkan begini ya, ternyata setiap manusia namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Karena Tuhan, gak ada manusia satupun yang lahir ke dunia tanpa Tuhan tahu. Amin. Setiap orang yang ada di dunia, Tuhan pasti tahu. Artinya ada perkenanan Tuhan. Dan Tuhan sudah mencatat itu di buku kehidupan. Tetapi kalau orangnya tidak berkenan, maka dia akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Makanya pastikan nama kita tidak terhapus dari buku kehidupan. Dengan apa caranya? Kita itu berkenan kepada Allah. Lanjut. Kesimpulan. Ini bukan karena saya suaranya lagi begini ya. Khotbahnya sedikit nggak panjang-panjang. Biasanya saya khotbah panjang ya. Atau mau panjang, saya panjangin nih. Kesimpulannya, orang yang rendah hati, karena setelah ini saya ada pelayanan lagi jam 7 malam, jadi saya mesti mengejar di daerah Pluit. Orang yang rendah hati akan memperoleh kekayaan dan kehormatan serta kehidupan di dalam Tuhan yang bisa dinikmati di dunia yang sekarang dan di dunia yang akan datang. Roma 11 ayat 36. Kita buka sama-sama. Kita baca sama-sama dengan suara yakin, suara keras, suara lantang. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai jadi kemuliaan, kehormatan. Itu buat siapa? Buat Tuhan. Jangan cari kemuliaan, jangan cari kehormatan di dunia ini. Kalaupun kita dipuji, kembalikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan nama kita tidak dihapus dari buku kehidupan. Amin, Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu sudah kami dengar. Yang sudah mengingatkan kami Tuhan untuk kami memiliki kerendahan hati yang adalah salah satu dari perwujudan kasih-Mu Tuhan. Dengan kami mengakui bahwa apa yang kami miliki, baik itu bakat, kemampuan, kecakapan, kecantikan, ketampanan, dan juga harta yang kami miliki, apapun itu Tuhan, semua hanya berasal dari Tuhan. Bukan karena hebatnya kami ya Tuhan. Yang kedua ya Tuhan, kami harus melawan kesombongan dengan tidak memandang remeh orang lain. Dan kami mau mendengar, karena kami sama ya Tuhan dengan orang-orang lain ya Tuhan. Sebagai ciptaan-Mu Tuhan, sama derajatnya Tuhan, sama mulianya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak lebih daripada orang lain, sekalipun mungkin kami memiliki gelar, kami memiliki jabatan, kekayaan yang jauh lebih daripada orang lain Tuhan. Tetapi secara substansi, kami sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia. Dan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini mungkin membeda-bedakan orang. Bersikap tidak adil dengan orang yang satu kepada orang yang lain ya Tuhan. Memandang kepada kekayaan, memandang kepada jabatan, memandang kepada fasilitas. Dan yang ketiga Tuhan, supaya rendah hati kami harus tunduk kepada Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri. Ajar kami Tuhan, latih kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami selalu taat, tunduk kepada Tuhan, kepada firman-Mu.
Dan kami terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami ya Tuhan. Biarlah ketiga hal itu Tuhan ada pada kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang rendah hati. Dan ganjaran bagi kami adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang fokusnya kepada kemuliaan Tuhan, kepada kehidupan kekal. Itulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Bukan di dunia sekarang ini, tapi pada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat firman yang boleh disampaikan lewat hamba-Mu kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, seperti yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Sehingga pada saatnya nanti kami memperoleh kerajaan kekal bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan dengan sukacita. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya, kita akan melihat pengumuman dalam sepekan.
Puji nama Tuhan saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Ini hari yang luar biasa. Saya mau panggil saudara yang berulang tahun di bulan Juli. Ya, boleh maju ke depan. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan. Iya. Ada saudara yang berulang tahun di bulan Juli. Ya, maaf. Ibu Leni Maha, Ibu Diance Tangkabiringan, Saudari Yemi Magres Samosir, Bapak Johannes Siahaya, Bapak Ronaldo Immanuel Taribuka. Ya. Yang saya panggil, boleh maju ke depan ya saudara. Sekolah minggu juga, silakan Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli. Yang mungkin ada yang belum saya sebutkan namanya tadi yang juga berulang tahun di bulan Juli, bisa maju ke depan saudara. Kita arahkan tangan kita kepada saudara-saudari kita dan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan Juli. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Juli dan juga adik-adik ya Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan berkat-berkat Tuhan kepada mereka ya Tuhan. Baik berkat rohani dan juga terutama berkat rohani dan juga berkat jasmani ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menyertai sepanjang perjalanan hidup mereka. Tuhan yang memberikan pemeliharaan. Tuhan yang mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan terus damai sejahtera, sukacita dalam hati mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah yang terbaik, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka digenapi Tuhan. Bahkan sedari mereka kecil, mereka sudah memiliki hati yang takut akan Tuhan dan Tuhan yang memegang masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kerajaanmu datanglah.
terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh anak Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.